Halo semuanya, hari ini aku lagi ada di Jogja City Mall. Yuk ikut aku berkeliling dan melihat bagaimana pemanfaatan teknologi dan komunikasi di Jogja City Mall. Yuk! Oke, jadi sekarang kita sudah bertemu dengan narasumber dari program kita dan bisa perkenalan dong Kak. Oke, ya perkenalkan nama saya Nanang, saya dari Jogja City Mall dari bagian promotion. Oke. Nah di promotion ini kan ngurus apa aja sih Kak kalau boleh tahu? Jadi kita ada beberapa media promosi di Jogja media City Mall. promosi. Ya ada yang media cetak, kayak ya nanti ada beberapa billboard iklan. Terus kita juga ada yang dari sosmed dan dari web juga kita ada. Bisa dijelaskan Kak apa aja sih media promosi di Jogja City Mall sendiri? Oke. Kalau kita dari depan ya Kak ya. Dari depan kita ada billboard. Nanti di depan kita ada dua sisi utara sama sisi selatan. Jadi kita ada dua. Terus habis itu masuk lagi di bagian dalam itu ada umbul-umbul namanya. Umbul-umbul. Ya, atau rontek. Biasanya rontek namanya di beberapa mall itu rontek. Terus habis itu masuk lagi, kalau kita masuk di tengah atrium mall itu kita ada hanging banner namanya. Hanging banner. Kita ada 8 titik kalau di situ. Banyak. Terus, ya berarti Kak? Kalau itu yang untuk cetaknya. Sama ada juga banner parkir. Banner parkiran. Ada banner parkir, ada itu ukuran 1 kali 5 meter itu. Itu nanti di beberapa parkiran motor itu kita pasangin kayak gitu. Kalau ada yang mau pakai bisa, nanti kita jual juga. Dijual. Untuk media promo. Terus kalau untuk di bagian dalam yang pakai listrik, kalau yang pakai listrik kita ada totem atau TV directory. Itu buat apa Kak? Itu biasanya nanti bentuk JPEG dari tenan ngasih JPEG. Modelannya JPEG, ukurannya ya 1920 kali 1080. Itu nanti modelannya portrait. Jadi dia ngeplay terus tuh. Ngeplay terus kepindah-pindah kayak gitu-gitu. Dan nanti biasanya itu lebih orang tertarik sih. Setiap lantai kan kita ada. Setiap lantai berarti ada totem. Nanti di lantai GF ada, lantai UG ada, lantai 1 sama lantai 2. Itu kalau yang pakai listrik. Ada lagi kita yang di outdoor tuh Kak. Apa tuh Kak? Kita ada Videotron. Ada Videotron. Ada Videotron. Videotron itu kayak gimana Kak? Itu kayak Videotron biasanya kalau misalkan teman-teman sering lihat Videotron di perempatan kayak gitu-gitu. Nah, ini kita di outdoor stage. Itu ada Videotron. Terus nanti di sana biasanya mulai ngeplay itu tuh di jam 3 sore sampai jam 10 malam. Ada alasan tersendiri nggak kenapa ngeplaynya di jam segitu? Kadang kan kalau siang kan orang jarang tuh duduk di depan. Kalau sore kan sambil nunggu sore sambil nunggu malam kayak gitu-gitu. Nanti mereka pada nongkrong di pinggir. Nah, tujuannya promonya ke orang-orang yang lewat, terus orang-orang yang lagi nongkrong ya? Gitu. Tuh, jadi lebih dapat sih. Lebih orang bisa ngenotis ada suara, ada sumber suara, ada sumber gambar, orang tertarik ngelihat, jadi otomatis dapat gitu. Nah, dari beberapa media promosi tadi yang udah Kak Nanang jelasin, ada yang paling memberikan efek signifikan nggak Kak buat pemanfaatan teknologi juga terus di JCM-nya gitu? Kalau untuk yang cetak itu yang paling orang ngenotis itu tuh yang di bagian luar. Di luar? Yang kayak baliho. Baliho. Kenapa baliho tuh Kak? Yang gede. Jadi kan biasanya Jalan Magelang tuh padat tuh. Macet. Orang macet kadang liatin tuh di depan. Ada acara apa sih? Terus ada brand apa yang di situ ada. Terus kalau untuk yang dari media listrik, yang menggunakan listrik nih. Itu yang paling efektif di Videotron. Videotron tuh memang sih kalau di Videotron memang harusnya pakai video, modelan video. Kadang kan beberapa tenan ada yang ngasih cuman gambar tuh. Kalau gambar menurut saya sih kurang efektif. Karena orang nggak terlalu nge-notes. Kalau misalkan ada video, ada suara, orang bakal nengok, bakal lihat. Itu sih yang paling oke.
Oke, paling oke. Cuman memang dari segi harga paling mahal di Videotron. Untuk tapi emang harga sewanya. Ada harga, ada dampak yang diberikan ya Kak. Betul, memang dampaknya gede kalau di Videotron. Mungkin kalau untuk biaya cetaknya dia nggak terlalu mahal ya kalau Videotron. Maksudnya nggak perlu cetak nih, dia kasih file tok, terus tinggal ditayangin aja, beres. beres. Tapi kalau misalkan dari kayak billboard, baliho kan dia harus nyetak, terus dia harus nyariin orang yang masang kayak gitu-gitu kan. Itu yang bikin biaya lebih gede. Oke. Jadi gitu teman-teman tadi beberapa bentuk media promosi dalam pemanfaatan teknologi di Jogja City Mall. Nah, aku mau nanya satu lagi dong Kak. Apa tuh? Di Jogja City Mall ini menurut Kakak gimana pemanfaatan media promosi dan teknologi? Apakah udah bagus atau masih bisa dikembangkan lagi? Aslinya masih bisa dikembangkan lagi. Kayak di spot-spot tertentu. Kita kayak di TV Directory. Jogja City Mall kan dia bentuknya kayak apa ya? Tambung gitu kan dari selatan ke utara. Sedangkan di TV Directory kita kan cuma satu titik di bagian selatan. Mungkin di bagian utara bisa dikasih. Terus kemudian kayak di bagian apa? Pintu keluar motor, mobil, parkiran itu aslinya masih bisa dikasih kayak model itu apa tulisan-tulisan kayak gitu. Itu kan lumayan tuh. Iya, lumayan banget. Bisa kasih promo, entah promo acara atau promo dari diskon masing-masing tenan gitu. Oke. Isinya masih bisa banyak. Masih bisa. Cuman memang harus diupdate lagi. Iya, terus diupdate lagi ya, perlu dikembangkan lagi. Ada dua pilihan tuh, mau mengupdate si yang kita punya atau nambah yang kita punya. Gitu. Oke, Kak Nanang. Jadi aku mau nanya nih tentang media promosi di Jogja City Mall tuh. Selain yang dijelaskan tadi, ada media promosi lain nggak? Kayak mungkin sosmed atau apa? Kan sekarang udah teknologinya udah berkembang pesat nih. Nah, di Jogja City Mall ada nggak? Kalau sosmed kita ada tuh, ada dari Instagram, Instagram, Facebook, Twitter. Terus ini kita juga baru lagi TikTok. TikTok. Kita main nge-onin lagi untuk TikToknya. Dan untuk akunnya sendiri kita fokus di satu akun. Karena ya maksudnya biar orang tuh nyari fokusnya di satu itu toh, Jogja City Mall. Jangan IG-nya Jogja City Mall terus Facebooknya jadi Jogja City Mall 01, 02 kayak gitu-gitu enggak. Jadi orang nyarinya gampang tuh. Ya gampang dengan nama yang sama gitu ya. Terus habis itu kalau untuk IG itu lebih aktif sih, lebih aktif di IG sama di TikTok. Kenapa tuh Kak? Karena penggunanya lebih banyak. Penggunanya lebih banyak daripada sosmed yang lain ya? Iya, terus habis itu kayak Facebook, Twitter. Kalau Twitter lebih ke kata-kata, mungkin kayak kita mau siaran kemana kayak gitu. Itu makanya lebih ke fokus ke Twitter. Karena beberapa radio kan dia nge-tag-nya Twitter kan. Oh iya benar. Kayak gitu. Terus kalau untuk Facebook memang mungkin masih kita aktifin lagi. Karena yang mencoba mengaktifkan lagi. Masih pengen ngaktifin lagi, mungkin karena di Facebook rada sepi. Rada sepi. Nah, gimana caranya kita pengen ngeramein di Facebook gitu sih. Ada kayak udah cara yang pernah dicoba gitu nggak Kak untuk mengaktifkan kembali akun sosmed yang mungkin belum bisa seaktif yang lainnya? Kalau Facebook kita tautin ke Instagram sih. Jadi kayak Instagram kita upload Facebook udah muncul. Tapi kan itu kayak kurang interaksinya kurang ya kan. Iya. Kalau yang interaksi paling banyak sih di Instagram. Kita biasanya ngeposting itu per hari 6. Wow. 6 feed. Kadang kalau misalkan antriannya dari tenan banyak bisa lebih dari 6 karena 6 itu mencakup mungkin dari tenan ada promo dari tenan yang cuman periode 3 hari atau 4 hari. Itu kan harus kita harus masukin tuh. Nggak mungkin dipending. Terus dari JCM sendiri kan pasti ada event. Nah, kita harus bikin recapnya. Kita harus bikin recapnya kayak gitu, recap event. Entah berupa foto, entah berupa reels. Nah, beragam nanti, ya. Biar orang tuh ngerti oh ini ada acara ini. Dan sebelum acara pun kita biasanya naikin juga sih. Naikin besok bakal ada acara gitu ya, ini. Ada acara itu. Entah dari berupa gambar atau mau video kayak gitu-gitu kita naikin. Tapi kalau untuk interaksi memang lebih banyak di Instagram. Entah dari komen atau dari DM gitu biasanya dari Instagram. Yang penting kita jangan terlalu itu sih.
terlalu pilih-pilih orang yang nge-tag kita, mau kita repost kayak gitu-gitu. Lebih baik kita repost biar orangnya itu tuh seneng, apalagi kalau hasilnya bagus tuh kita pasti repost. Hasil foto atau gambarnya gitu ya, menghargai pengikut dari jadi akun. orang itu bakal nge-tag kita lagi, dan kalau nge-tag kita untuk engagement-nya bakal naik kan. Nah kalau engagement naik, orang juga nge-follow juga karena ada apresiasi dari kita, ya kita cuman apresiasinya itu sih. Kita kan nggak bisa nge-follow balik kan, bisanya cuman nge-repost. Benar. Tuh. Nah, dari Kak Nanang sendiri ada nggak sih tips tersendiri gitu? Kayak untuk naikin followers atau naikin engagement dari sosmed Jogja City Mall. Kalau berdasarkan teori nih, kan ada tuh teori sama realnya kayak gimana. Kalau teorinya kan kayak jam tayang. Nah, jam tayangnya harus jam sekian. Tapi kan realnya kan ya belum tentu tuh jam tayangnya, tapi lebih ke kontennya. Kontennya. Kalau dari saya sendiri kurang terlalu cocok dengan jam tayang, dengan hashtag. Memang itu berpengaruh, tapi kurang terlalu masuk sih. Percuma kalau jam tayangnya sesuai, hashtagnya sesuai, tapi kontennya seadanya kan. Kurang maksimal gitu ya Kak. Jadi kayak lebih yang penting kontennya apa, fotonya kayak gimana kalau untuk foto. Terus habis itu kayak lebih banyakin ke kuis. Kan kalau makin ada kuis, gitu ya? Ada kuis, komen bakal masuk, follower bakal nambah kayak gitu-gitu. Kan kayak persyaratan untuk ikut harus follow. Kan otomatis follower naik. Terus harus komen kayak gitu-gitu kan. Itu bakal nambah engagement dari sosmed. Berarti interaksi itu sebagai salah satu kunci gitu ya Kak. Yang penting kita jangan sombong lah. Jangan sombong. Intinya itu. Kalau makin kita ini udah banyak follower, udah banyak yang suka, tapi kalau kita sombong nggak ngaku interaksi gitu, sama aja malah mereka pun juga lepas juga kan. Berkurang, followernya berkurang. Masih ada tips lagi nggak Kak? Satu tips lagi deh. Kalau kira-kira mungkin TikTok ya. TikTok boleh nih. Kemarin kan sempet tuh di JCM TikToknya kan vakum. Jadi JCM tuh pernah bikin TikTok di tahun 2019 karena COVID. COVID mungkin kita nyoba bikin TikTok, terus memang nggak aktif TikToknya. Tapi berdasarkan kemarin kita coba-coba ngaktifin dan syukurlah kita aktif, udah banyak. Kalau dari TikTok memang lebih ke itu sih, konten sama yang penting jangan lupa nautin sih lagu yang kita pakai. Pakai source ya. Apalah itu yang pojokan yang pojokan. Yang di bagian pojok. Itu yang penting sesuai lagunya. Jangan lagunya A tapi cantolannya lagunya beda lain. Gitu ya. Sama yang penting tuh 2 atau 3 detik awal. Kenapa tuh Kak? 3 detik awal video itu penentu orang bakal bertahan atau enggak. Kalau 3 detik pertama dia udah bosen nih, bikin bosen, langsung pasti skip ya? Skip. Gitu. Kayak gitu. Jadi 3 detik itu kalau misalkan mau makanan, kita mau ngiklanin makanan atau ngiklanin tenan nih. Ya makanannya dulu yang kita kasih lihat. Orang kan bakal nyangkut tuh. Makanannya enak. Nah, baru mereka ngeliat tuh prosesnya menuju tenan itu mana. Tapi kalau udah dari awal video cuman proses menuju tenannya kayak gitu, terus tiba-tiba baru ada itu, orang udah bosan malah ngapain kayak gitu, malah ngapain gitu kayak gitu sih. Wah, makasih Kak atas tips-tipsnya, bisa diimplementasikan buat program kita mungkin di lain hari. Oke, terima kasih Kak Nana. Sama-sama.